Kembali lagi di ABD Channel. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat trigonometri tetap di pelajaran Matematika kelas 11 MIPA SMA MA. Sebelumnya kita akan mengulas kembali. Untuk yang pertama dan yang paling umum kita gunakan adalah sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Untuk bentuk ini bisa diubah menjadi yang pertama sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X, dan yang kedua adalah cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Selanjutnya ada tangen kuadrat X sama dengan secant kuadrat X dikurangi 1. Ini juga bisa berubah bentuknya atau dimanipulasi menjadi 2, yakni yang pertama adalah secant kuadrat X sama dengan 1 plus tangen kuadrat X, dan yang kedua adalah 1 sama dengan secant kuadrat X dikurangi tangen kuadrat X. Jika tangen kuadrat X memiliki identitas, maka kotangen kuadrat X juga punya, yakni kotangen kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X dikurangi 1. Bentuk ini juga memiliki dua bentuk manipulasi lain. Yang pertama, 1 sama dengan kosekant kuadrat X dikurangi kotangen kuadrat X. Yang kedua adalah kosekant kuadrat X sama dengan 1 plus kotangen kuadrat X. Untuk persamaan kuadrat trigonometri yang pertama adalah sinus yang memiliki bentuk umum sin kuadrat X plus sin X plus C sama dengan 0. Jadi yang sin kuadrat X dan sin X ini bisa memiliki variabel lain selain 1. Contoh, tentukan akar-akar persamaan trigonometri berikut beserta himpunan penyelesaiannya. Didapati negatif 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X dikurangi 1 sama dengan 0 dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Pertama, tulis ulang persamaannya beserta intervalnya, kemudian kita akan mencari diskriminan. Diskriminan ini menentukan ada tidaknya perpotongan grafik di sumbu X. Bisa dilihat di sini, penghitungan diskriminannya menghasilkan 1, sehingga memenuhi syarat untuk mencari akar-akarnya atau dalam mencari X. Setelah itu kita faktorkan menjadi negatif 2 sin X dikurangi 1 dikalikan dengan sin X plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari masing-masingnya. Negatif 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0 dan sin X ditambah 1 sama dengan 0. Didapati negatif 2 sin X sama dengan 1. Untuk sisi yang lain, sin X sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang sebelah kiri adalah sin X sama dengan negatif setengah.
Untuk nilai negatif setengah ini didapatkan di kuadran 3, sudutnya adalah 210 derajat. Kemudian di kuadran 4 ada sudut 330 derajat. Sehingga didapati X1 sama dengan 210 derajat, X2 330 derajat. Untuk kuadran 3 dan 4 persamaan biasa tidak bisa digunakan karena kita harus menggunakan persamaan yang ada di kuadran 3 dan kuadran 4 seperti yang ada pada gambar. Kemudian untuk sisi yang selanjutnya, sin X sama dengan negatif 1, didapati X3 sama dengan 270 derajat. Mengapa demikian? Karena pada fungsi sinus yang memiliki nilai negatif 1 hanya sinus sudut 270 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Yang kedua, kita akan membahas persamaan kuadrat trigonometri untuk perbandingan kosinus ya. Di sini ada cos kuadrat X plus cos X plus C sama dengan 0. Sama seperti sin tadi, ini bisa terdapat variabel di sebelum cos kuadrat X dan cos X. Contoh soalnya sama, menentukan akar-akar dan juga himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0 dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama kita tulis kembali soalnya, kemudian kita cari diskriminannya. Kebetulan di sini diskriminannya bernilai 8 sehingga diskriminan lebih dari negatif 1 alias dia memiliki akar-akar persamaan atau dia memotong sumbu X. Kita faktorkan menjadi cos X min 2 dikali cos X plus 1 sama dengan 0. Kemudian bentuknya menjadi cos X dikurangi 2 sama dengan 0 dan cos X plus 1 sama dengan 0. Dapati cos X sama dengan 2 dan di sisi lainnya cos X sama dengan negatif 1. Karena cos X tidak memiliki nilai lebih dari 1, maka untuk cos X sama dengan 2 tidak memenuhi. Namun untuk sisi cos X sama dengan negatif 1 didapati X nya sama dengan 180 derajat. Karena dalam satu periode hanya ada satu sudut yang memiliki nilai negatif 1, yakni kosinus sudut 180 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada satu, yakni 180 derajat.
Untuk yang terakhir, persamaan kuadrat trigonometri untuk tangen. Sama untuk bentuk umumnya, tangen kuadrat X plus tangen X plus C sama dengan 0, dengan variasi dapat ditambahkan variabel di depannya, di depan tangen. Untuk contoh soalnya, tentukan akar-akar persamaan trigonometri dan himpunan penyelesaian dari tangen kuadrat X dikurangi 2 tangen X ditambah 1 sama dengan 0 dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Berbeda dari sebelumnya, diskriminan dari persamaan kuadrat ini adalah 0, sehingga kesimpulannya di persamaan kuadrat ini hanya memiliki satu solusi atau satu himpunan penyelesaian dari X-nya, atau dalam hal ini nilai dari tangen X-nya. Dapat kita lihat untuk pemfaktorannya sama, tangen X dikurangi 1 sama dengan 0, sama untuk sisi kiri dan kanan, sehingga solusinya hanya satu, yakni tangen X sama dengan 1. Untuk kuadran 1 dan 3, maaf ini 1 dan 3, tangen X sama dengan 1. Untuk yang bernilai 1 adalah tangen 45 di kuadran 1. Kemudian kita pakai rumus X1 sama dengan A plus K kali 180. Untuk yang pertama kita masukkan K-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 45 derajat. Didapati X1-nya sama dengan 45 derajat. Untuk X2 sama dengan 1 dimasukkan menggantikan K, maka didapatkan X2-nya 225 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada dua, yakni 45 derajat dan 225 derajat. Terima kasih, sekian video dari ABD Channel kali ini. Semoga bermanfaat.